Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammadin ahlis sidqi wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazahumullahu jazaan awfa. Para alim, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, adik-adik sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Karuan, yang mudah-mudahan semuanya diberikan karunia, rahmat dan keberkahan selama hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini saya bisa datang ke masjid walaupun agak dipaksakan karena kondisi saya masih agak pincang untuk jalan. Jadi kalau minggu kemarin saya masih menolak untuk ngisi karena belum sanggup untuk beri agak lama. Tapi malam ini saya mudah-mudahan bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Raya Telaga Karuan, kita sering mendengar ayat ketika bulan Ramadan adalah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menghubungkan antara siyam dan takwa. Gambarannya begini, kalau adik-adik ketika kita belajar, kalau hanya sekedar belajar harian, kira-kira serius nggak belajarnya? Kan? Artinya targetnya ada sekedar mengulang pelajaran. Tapi kalau ada ulangan harian, gimana belajarnya? Apakah lebih serius dari belajar biasa hanya sekedar mengulang pelajaran? Tentu lebih serius. Kalau lagi ujian mid semester atau ujian semesteran, tentu lebih ditingkatkan lagi. Nah, kalau mau ujian kelulusan, lebih serius lagi. Nah, kalau mau masuk perguruan tinggi yang saingannya begitu banyak, belajarnya lebih giat lagi. Bukan hanya sekali membaca, 2 kali membaca, tapi berulang-ulang. Itulah target. Nah, puasa dalam ayat ini Allah menargetkan dari pelaksanaan puasa kita la'allakum tattaqun. Targetnya adalah takwa. Takwa yang bagaimana? Kata takwa ini secara sosiolinguistik sebenarnya kata yang tidak pernah dikenal oleh orang Arab pra-Islam. Wakoyaki dikenal, itaku dikenal, tapi kata takwa sendiri adalah kata baru bagi orang Arab saat itu. Al-Quran menggunakan kata takwa. Kenapa? Emang agak susah secara kebahasaan, secara sorof, secara derivasi, perubahan bentuk kata. Karena dari huruf wako berubah jadi ta awalnya. Ini agak sangat beda dan sangat jarang dalam bahasa Arab. Wow, berubah tak di awal. Ada wakalat tuklan, ada, tapi sangat jarang. Nah, takwa artinya sesuatu yang baru. Setelah di Al-Quran mengungkapkan itu baru tersebar dan kita sering mendengarkan itu, sehingga ketika Jumat pun dikenal dengan pesan-pesan takwa, kan gitu. Jadi sudah umum. Tapi di awal sangat jarang. Nah, takwa itu apa? Takwa secara kebahasan adalah sekedar menjaga. Artinya menjaga, menghindari. Dari apa pertanyaan? Apakah kemudian takwa sekedar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya? Sebenarnya ini adalah terkait dengan tingkatan takwa. Jadi kalau kembali kita kepada asal usul kata menjaga,
Maka takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan pertama adalah al-wiqayah minal adzabil mukhallad, yaitu melindungi diri kita dari siksa neraka yang kekal. Artinya kemudian menjaga keimanan dari segala bentuk kemusyrikan, kekufuran, kemusyrikan, karena itulah yang ketika kita punya keimanan tauhid, walaupun perilakunya belum menjalankan ajaran agama secara utuh, maka tidak pernah akan disiksa di neraka selamanya. Suatu saat pasti akan diangkat, dan itu adalah doa Rasulullah sebelum dihitungnya amal perbuatan, dihisabnya amal perbuatan manusia di yaumul mahsyar. Itu doa Rasulullah yang Rasul sujud berkali-kali supaya seluruh umatnya dimasukkan ke surga, walaupun perbuatannya belum menjalankan ajaran agama. Yang penting punya tauhid, tidak menyekutukan Allah. Tapi begitu menyekutukan Allah, habis. Karena satu-satunya dosa yang Allah tidak pernah ampuni adalah dosa kemusyrikan, menyekutukan Allah dalam keyakinan menduakan atau dalam keyakinan menduakan dalam sesuatu hal. Artinya ketika meyakini dalam menentukan hukum ada orang lain dari ketentuan Allah dan ketentuan agama, maka sudah kemusyrikan dalam menentukan hukum. Memang agak susah dalam tauhid ini, tapi saya nggak bahas. Inilah tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah yang sering kali kita dengar dalam khutbah-khutbah itu, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mentaati seluruh ajaran perintah Allah dan meninggalkan larangan. Ini baru tingkatan kedua dari takwa. Sementara Al-Quran memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, haqqa tuqatih, yang sebenar-benarnya takwa. Ketika ketakwaan hanya dibawa kepada menjalankan ibadah yang biasa saja, artinya yang sifatnya formalistik saja, ibadah mahdoh dan segala macam, belum masuk kepada tingkat takwa yang diinginkan oleh Al-Quran yang sebenar-benarnya takwa. Jadi baru tingkat kedua. Nah, yang ketiga inilah menjaga hati dari berbagai hal yang buruk. Ini yang paling berat. Itulah yang artinya dari hati kita menghindari suudzon. Ini berat. Menghindari berburuk sangka, melakukan amal perbuatan, menghindari marah dan segala macam amal perbuatan yang sifatnya secara hukum masih dibolehkan, tapi secara hati, kebersihan hati itu perlu dihindari. Nah, inilah tingkat ketiga. Pertanyaannya kemudian, mari kita jadikan evaluasi dulu kita. Target puasa kita terkait dengan takwa itu di mana? Ini tertentu kembali pada pribadi masing-masing. Mau tingkat pertama, artinya sekedar nanti nggak apa-apalah masuk neraka dulu, tapi yang penting nanti masuk surga, kan gitu. Dicelupin dulu ke neraka, baru diangkat. Atau kemudian imtitsalu, menjalankan ajaran. Karena puasa adalah salah satu perintah rukun iman yang harus dikerjakan, sehingga menjalankan puasa sesuai dengan syariat, terutama hukum fikih dan segala macam. Nah, yang ketiga inilah yang agak berat. Nah, target kita di mana terkait puasa? Karena ini tujuan puasa, yaitu menjaga hati, menjaga ghibah, menjaga suudzon, yang dalam hadis adalah di antara dosa yang menggugurkan pahala puasa. Tapi tolong, hadis ini hadis dhaif. Jadi kalau sering dengar 5 hal yang menggugurkan pahala puasa, itu adalah hadisnya hadis dhaif. Jadi lebih pada fadhailul a'mal, bukan sebuah kemestian. Itu hadis dhaif nggak bisa dijadikan hukum, tidak bisa dijadikan landasan hukum sebuah kepastian.
Baik lagi itulah target puasa. Maka setiap kita perlu melakukan evaluasi terkait dengan target puasa kita. Terserah maunya di mana. Saya baru bisa tingkat pertama, silahkan. Tingkat kedua, silahkan. Mau tingkat yang ketiga, lebih bagus lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terkait dengan puasa, kita gerakan puasa. Apa bahasa artinya puasa? Saum apa siam? Dalam Al-Quran, saya hanya kajian dari hadis Al-Quran, saya gak bahas hadis. Dalam Al-Quran, kata puasa itu ada dua kata yang digunakan. Pertama adalah siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dan ini paling banyak digunakan oleh di alam Quran. Ada 9 kata dalam 7 ayat. 9 kata dalam 7 ayat. 3 ayat di surat Al-Baqarah, 1 ayat di surat An-Nisa, 2 ayat di surat Al-Maidah, 1 ayat kata siam ada di surat Al-Mujadilah. Tapi ada kata lain, yaitu saum. Di surat Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahadan fa imma tarimul masafaqul inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Hanya ada satu kata saum yang secara kebahasan bahasa Indonesia artinya sama, yaitu puasa. Tapi Al-Quran terkait dengan perintah puasa tidak menggunakan kata saum. Saum dan Al-Quran di surat Maryam itu memerintahkan untuk Maryam yaitu berpuasa dari berbicara. Artinya kemudian sebagian saja. Al-Quran menginginkan terkait dengan puasa ini adalah siam. Siam secara derivasi itu bisa berarti dari kata soma atau apa dari sowama. Sebenarnya lebih pas, lebih adalah kata siam. Sowama lebih sekedar menahan dari hal yang membatalkan puasa. Harus ditingkatkan. Jadi bukan sekedar standar dasar fikih menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, hubungan suami istri di siang hari dan segala macam. Tapi harus ditingkatkan dari menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan sosial. Kalau kita dilarikan kepada konteks arti siam, jadi yang diinginkan Al-Quran terkait dengan perintah puasa bukan sekedar apa yang disyariatkan dalam fikih, harus lebih tinggi lagi. Jadi menjaga dari hawa nafsu, mungkin yang paling mudah itu begitu, menjaga dari hawa nafsu dan hal-hal yang buruk. Setelah kita menjalankan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, maka mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dari sekedar menahan hal yang membatalkan, tapi meningkat lebih jauh lagi, karena target takwa tadi bukan sekedar menjaga dari siksa neraka secara abadi, tapi jauh lebih tinggi lagi, yaitu menjaga dari sifat-sifat yang buruk, perilaku dan menjaga kebersihan hati. Mungkin itu kultum pada malam ini, mudah-mudahan menjadikan satu pegangan untuk melakukan evaluasi dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.